Terima kasih banyak Habib ilmunya. Sama-sama. Wah ini semakin jadi nggak bisa tidur ntar malam nih kayaknya Ustadz. Aduh Masya Allah serem banget kalau udah mikirin kematian emang karena kita nggak tahu apakah amalan kita cukup nantinya Masya Allah. Nah Ustadz Maulana ini Ya. katanya nih dengar-dengar nih katanya nih Ustadz. Kalau misalnya orang yang mau meninggal itu 30 hari sebelumnya sudah ada tanda-tandanya. Bahkan orang tersebut bisa merasakannya. Nah itu seperti apa Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Tegang Muhammad ya. ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un dola pisama wasami alim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita jelang menuju Ramadan 10 hari. Menjalani bulan suci Ramadan, persiapan buat kita mudah-mudahan wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah. Amin, ya Rabbal supaya kita Alamin. bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Baik kalau berbicara tentang kematian, yang jelas ini perlu kita persiapkan. Betul tadi, makasih banyak Habib tadi. Karena sudah dijelaskan, memang sudah digariskan, sudah diaturkan tanggalnya. Cuma ini jadi rahasia. Untuk apa pembelajaran besar buat kita? Untuk tidak memikirkan tanggalnya, tapi memikirkan bekalnya. Baiklah. Menarik sekali kalau berbicara tentang tanda-tandanya. Nah tanda-tandanya. Apa Ada tuh? enggak tanda-tandanya? Kalau orang sudah meninggal 30 hari dan sebagainya. Mohon izin. Tanda-tanda ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang mempersiapkan itu. Masya Allah. Karena kadangkala sebenarnya tanda sudah ada tapi mereka tidak berpikir. Jadi kalau tanda-tanda ini pembelajaran besar buat kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim orang-orang terdekat saya bisa hadir di sisinya. Sekalipun saya kemana-mana sibuk. Nenek saya, ibu saya, almarhumah istri saya juga sama semuanya. Alhamdulillah bagaimanapun sibuknya saya, pada saat sakaratul maut saya ada di sisinya. Masya Allah. Tenang Ustadz, nanti saya dekat Ustadz. Ya Allah. Ya aku juga Ustadz insya Allah. Nah, gimana nih tanda-tanda ketika ini kalau kita sekarang kita bahas adalah yang tanda-tanda pada diri kita. Jadi mohon izin, menarik sekali kalau kita berbicara. Saya ingat almarhum abah saya, almarhum Maulana Desagga berkata sama ibu saya, persiapkan ini, persiapkan. Ibu saya juga begitu, ada di atas lemari itu, ada koper, ada 7, nanti kalau saya meninggal itu dibagikan dan jangan pakai itu kasur yang dipakai. Ini mereka sudah mempersiapkan. Nah, mohon izin kalau bisa kita pun harus tahu tanda-tandanya. 100 hari sebelum hari kematian orang, itu ada tanda sesudah asar mengalami getaran pada tubuhnya. Ya Allah. Aduh, subhanallah. Ini kita lagi bahas. Kemarin lagi ngerasain kayak gitu. Kemarin malam. Getaran semua pada tubuh. Itu sesudah asar ya. Ini kejadiannya sesudah asar semua. Jadi malam aman ya. Kemudian 40 hari atau sebulan sebelumnya itu sudah jatuh daun-daunnya. Itu ada pohon besar di situ, ditulis semua setiap manusia ada. Dan kalau jatuh sudah menguning jatuh, itulah yang diambil malaikat maut lalu mencari siapa yang mau dicabut nyawanya. 40 hari sebelumnya terjadi getaran denyutan pada pusat. Sesudah asar juga. Ya Allah ya Karim. Oh ya Robi. Aman ya, aman. Kemudian 7 hari sebelumnya mereka diberi sakit oleh Allah dan tiba-tiba 7 harinya itu kalau ada tanda kan Allah gini. Kasih keistimewaan orang sakit itu gini. Allah tanya, kembali saya ingatkan. Saya ingatkan sebagai pembelajaran besar buat kita untuk tidak menyepelekan orang sakit. Orang sakit itu dikabulkan doanya. Orang sakit itu orang dimuliakan. Orang sakit itu Allah berikan penghapusan dosa. Bahkan orang sakit itu Allah berkata kepada malaikat, tinggal berapa hari sisa usianya hambaku. Sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dulu supaya dia terhapus dosa-dosanya dan menghadap kepadaku dalam keadaan bersih. Sekali lagi, menghadap kepadaku dalam keadaan bersih. Maka ketika itu mohon izin diberikan saya. Tiba-tiba setelah sakit itu, tiba-tiba dia lapar, dia makan. Biasanya dia nggak makan, tiba-tiba dia makan dengan lahapnya. Kalau orang Makassar berkata, mak bokongi. Berbekal. Jadi dia isikan. Kemudian ini 3 hari sebelumnya terjadilah denyutan di antara, nih di dahi. Ada denyutan, tuk. Enggak kan? Ustadz Syam gimana?
apa kan kita kan sering dengar berita corona ya. Ya. Jadi gejala-gejala corona itu biasa kita langsung tiba-tiba merasakan. Ya. Sama dengan jamaah yang lagi nonton Ya. Ustadz, tiba-tiba ngerasa denyutan itu tuh namanya psikosomatis. Oh. Jadi dia pelajari itu karena biasanya langsung berasa sendiri. Langsung gitu ya. berasa sendiri. Tapi nggak apa-apa buat jadi Nah, peringatan. pembelajaran. Terjadi denyutan di dahi. Kemudian 1 hari sebelumnya, nah ini nih sudah persiapan ini. Aduh. Ada denyutan dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun. Yang luar biasa mengenai kita. Subhanallah. Kemudian tanda akhirnya ada udara dari pinggang ke tenggorokan. Nah, disitulah persiapan buat kita untuk memperbaiki diri. Ini kan ditanya tanda-tanda pada diri. Ya, benar. Tanda-tanda pada diri, makanya saya berusaha ambil referensi dari ulama-ulama kita tentang perihal ini. Luar biasa, membuat saya aja yang membacanya lantas akan menyampaikannya Ya. gimana ya. Ini betul tadi kata Ya, saya, jangan sampai kita yang kena. Saya sampaikan sesudah asar ya. Pada saat sesudah asar, bukan sekarang. Subhanallah. Tiba-tiba gerak-gerak, bukan itu sudah asar lah. Subhanallah. Aduh Ustadz, ya mudah-mudahan sih sampai saat ini belum ada yang merasakan ya. Tapi yang merasakan ini pertanda orang-orang yang diberikan undangan oleh Allah. Ya. Ada, betul kata Habib tadi, ada yang langsung dicabut nyawanya. Ada yang dipamitkan, diizin, itu para ulama, para nabi, ambiya. Tapi ada orang mempelajari ini dan kayaknya saya sudah persiapan. Jadi dia sudah mempersiapkan kebaikan buatnya. Tapi Masya Allah ya Ustadz, jadi bukan hanya orang-orang terdekat aja yang bisa merasakan bahwa orang ini akan meninggal. Tapi Dirinya diri kita sendiri, sendiri pun diri juga kita sendiri. merasakan. Masya Allah ya, Iya. mudah-mudahan kita semua jamaah Islam itu indah diberikan wafat dalam husnul khotimah. Amin, 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 ya amin, Rabbal Alamin. Masya Allah. Ya Ustadz Syam, ini mau nanya nih. Sebelumnya Cak, masih ada lagi kata orang tua kami, tanda-tandanya Ustadz ya, kalau langit-langit itu udah nggak geli kalau kena lidah gitu. Udah gak geli tuh Nggak gimana geli. maksudnya Jadi Ustadz? kalau langit-langit ini Oh, tenggorokan heeh. nggak geli Ya, pas kena lidah lidah. dinaikkan ke langit-langit, baru kasih goyang-goyang. Iya. Kalau geli masih aman, kalau tidak Tapi enggak. kalau udah gak geli, udah mulai gak aman ya. Nah jamaah ini mungkin kita bisa praktekin. Pasti juga lagi di rumah. praktek nih. Pasti lagi praktekin di Sumpah, rumah. kameramen Udah aja parno. praktek. Kameramen udah Langsung pada praktek. Masya Allah. Nah Ustadz Syam, Yap. ini aku mau nanya tapi sebelumnya ini ada Viti dulu. Ini ada anak kecil yang memanggil mamanya di dalam kubur. Masya Allah, seperti ini silakan.